dari dalam liang lahat itu keluar air, ya justru sampai baunya udah nggak ketulungan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ki Bayan kepada sobat mengulas malam. Mudah-mudahan di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari pengalaman saya yang pada waktu itu sekitar tahun 2019. Memang ceritanya masih belum lama ya. Jadi berawal pada suatu hari saya ini berkunjung silaturahmi di sebuah desa di Kabupaten Cirebon. Dan kala itu saya menjumpai satu rekan yang bernama Sinawi. Beliau adalah penduduk asli di desa tersebut. Dan ketika pada waktu itu saya berkunjung dan sambil silaturahmi, ternyata tetangganya itu sekitar 2-3 rumah ada yang meninggal. Dan otomatis pada waktu itu si Nawi ini melayat, dan karena dia ini melayat, ya saya juga jadi ikut melayat. Dan dari situ banyak rekan-rekan daripada Sinawi ini bercerita panjang lebar. Memang almarhum dia adalah seorang yang sangat disegani di daerah tersebut ya. Karena di samping dia ini kaya raya, dia juga mempunyai saudara yang mempunyai kedudukan di ibu kota. Otomatis di kampung itu banyak sekali orang yang hormat. Tapi sisi daripada kehidupan daripada almarhum ini memang sangat-sangat unik. Dari kebiasaan yang dia jalani, memang orangnya istilahnya ringan tangan ya. Setiap tetangga yang membutuhkan ataupun yang di luar desa ingin meminta bantuan, dia dengan senang hati akan membantunya. Tapi di sini aneh. Dari sekian informasi yang sempat diobrolkan di situ, memang banyak desas-desus bahwa almarhum ini seperti mempunyai sesuatu yang sangat janggal. Konon katanya menurut rekan daripada Sinawi ini, pernah ada seorang anak yang sempat lewat di sekitar situ. Kemudian dia menemukan uang, ada 100.000, ada 50.000, dan juga ada 10.000-an. Berarti 160.000. Ya mungkin karena anak ini belum dewasa, di bawah 7 tahun, akhirnya si anak ini tidak ngomong terhadap orang tuanya. Dia bahkan mentraktir
dari teman-temannya yang biasa ngumpul ya untuk membeli jajanan. Artinya ini memang dimakan secara bersama-sama. Dan ketika kejadian ini sudah lama, sekitar 1 minggu, tiba-tiba si anak tersebut mengalami sakit. 2 hari kemudian, setelah berobat ke puskesmas, bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi ternyata si anak ini entah apa penyakit yang dialaminya, sehingga ini dengan sangat cepat sekali, cuma lewat 1 minggu ya, anak ini meninggal. Nah, kemudian ada lagi dari teman Sinawi ini bercerita, bahkan pernah tetangga yang cukup jauh ya, cukup jauh, sama kejadiannya seperti yang sudah-sudah. Kasusnya dia menemukan uang. Lewat 1 minggu kemudian akhirnya meninggal. Begitu terus terulang, sampai-sampai pihak RW setempat ataupun RT ya, itu sama sekali tidak berani mengambil satu keputusan. Karena pertama, kalau dilihat dari segi kemanusiaan, itu memang dia sangat sekali ringan tangan. Dia suka menyumbang masjid, suka menyantuni anak yatim, bahkan untuk hal-hal yang berbau agama, itu dia gak segan-segan mengeluarkan pundi-pundi uangnya untuk kepentingan agama. Nah, di sini sangat-sangat anehnya. Tapi dengan kejadian yang sudah 2 kali, bahkan mungkin di tempat lain ataupun dari desa sebelah, ini mungkin karena tidak diketahui bentuknya. Nah, oleh sebab itu dari pihak RT ataupun pihak RW sebetulnya sudah mencium, tapi karena pertama tidak ada bukti, dan kedua dia mempunyai saudara istilahnya di pemerintahan di pusat, sehingga masyarakat pada waktu itu ya otomatis sangat takut ya, sangat takut, menduga-duga, apalagi tidak ada bukti. Nah, dari sini akhirnya waktu berlalu ya, itu satu bentuk cerita pada waktu itu. Dan saya pun sempat mendengarkan cerita daripada temannya Sinawi ini. Memang pada waktu itu ya tidak ada lain, karena teman saya Sinawi ini melayat, jadi otomatis saya juga jadi ikut melayat. Dan singkat cerita, memang pada waktu itu justru orang-orang yang datang ini banyak sekali yang dari luar desa. Nah, itu sepertinya penuh sekali. Bahkan untuk masyarakat yang ada di sekitar situ mungkin hanya tetangga-tetangga terdekatnya. Sedangkan untuk tetangga yang agak jauh, ini sepertinya karena sering terjadinya seperti itu, jadi makanya tetangga yang agak jauh ini banyak yang tidak datang. Nah, ini kontroversi ya, kontroversi. Dan singkat cerita, setelah selesai semuanya, mengkafani ataupun sempat
memandikan dan menyolatkan, maka dikuburlah di daerah setempat. Memang penguburannya tidak memerlukan waktu yang sangat panjang, karena posisinya di desa dan otomatis orang untuk mengantarkan mayatnya jadi tidak begitu lama. Dan setelah iring-iringan dari jenazah ini nyampe di pemakaman, saya ngikutin teman saya Sinawi di belakang. Tapi justru dalam menggotong mayat tersebut, ini baunya sangat tidak mengenakan. Ya, bau seperti tikus yang sudah lama mati gitu. Ini baunya nggak kira-kira, sehingga orang yang sedang memandu dari jenazah ini otomatis menutupi hidung semua. Bahkan yang di belakang pun yang mengikuti ini satu persatu sudah pada minggir. Nah, di sini ada satu keanehan yang terjadi. Itu bahkan baunya seperti nggak mau hilang ya, sampai diturunkan di dekat liang lahat. Dan dari situ ketika si keranda ini dibuka, betul juga ini bau yang sangat tidak sedap tercium kemana-mana. Hampir semua yang hadir di situ semuanya pada menutupi hidung. Bahkan yang lebih ini lagi, yang lebih ekstrim lagi, yang paling dekat istilahnya untuk memimpin penguburannya ini, sampai si Pak Lebe ini sampai muntah-muntah. Nah, Pak Lebe ini posisinya karena dia yang paling dekat dan ditugaskan untuk memimpin pekuburan tersebut. Dan dari situ orang-orang dari awalnya banyak yang turun ke liang lahat untuk menerima mayat tersebut. Sekarang karena tercium baunya yang sangat menyesakkan dan juga membuat kepala jadi pusing, akhirnya dari yang ketiga turun ke liang lahat ini naik kembali. Ini karena bau yang tidak sedap. Dan akhirnya Pak Lebe ini yang memimpin penguburan mayat tersebut memerintahkan kepada masyarakat yang sempat hadir di situ, tapi tak satu pun yang mau sampai turun ke liang lahat. Ini sampai Pak Lebe nunjuk si A, nunjuk lagi si B, tapi kenyataannya mereka yang sempat berada di situ tidak mau untuk turun ke liang lahat. Dan setelah kejadian tersebut, otomatis Pak Lebe di sini mungkin ya, dia karena satu faktor keterpaksaan, akhirnya dia memanggil keluarganya. Setelah memanggil keluarganya, akhirnya dirembuk. Memang keluarganya pada waktu itu yang laki-laki cuma ada 2. Dan dengan terpaksa ya, karena memang keluarga, kaitan keluarga, akhirnya turunlah ke liang lahat. Yang di bawah itu turun 3 orang ya. Sedangkan untuk Bapak Lebe dan keluarga yang lain mengambil mayat dari keranda. Dan ketika mau diturunkan si mayat tersebut, ini ada satu bentuk yang sangat aneh. Pada waktu awal diukur memang segitulah, paling antara kalau
pada umumnya 180 dah lebih ya. Ini walaupun liang lahat ini panjangnya sampai 180, ternyata itu masih kurang sekitar 15 cm. Setelah diturunkan begitu, ini posisinya masih mentok, kurang lebih 15 cm. Akhirnya ya diambil lagi si mayat, ditaruh di keranda, dipacul lagi si tanah sepanjang kurang lebih 15 cm. Dan setelah selesai, ini dinaikin semua ke atas tanahnya, baru diambil lagi. Dan di situ terjadi suatu keanehan lagi. Ketika mau dimasukkan ke liang lahat, ternyata walaupun sudah dipenggal lagi, ditambah lagi panjangnya, itu masih tetap kurang, ya, masih tetap kurang. Ini orang-orang banyak di situ, banyak yang berbisik, banyak sekali ya. Bahkan mungkin ada salah satu keluarganya di situ merasa risih ya, artinya risih karena ini guncingan daripada orang yang hadir yang ikut ke pemakaman. Dan setelah 2 kali masih tetap kurang aja, akhirnya ditaruh lagi. Dan untuk kedua kalinya si tanah dipacul kembali. Dan setelah dipacul, ini dilebarin sampai kurang lebih 20 cm ya. Tadi memang kurangnya nggak seberapa, ditambahin lagi nih, ditambah 20 cm. Dan setelah selesai, barulah si mayat ini diambil lagi dari kerandanya. Dan singkat cerita, kedua kali dan ketiga kalinya masih tetap kurang. Ini masyarakat di situ yang sempat hadir heran semua. Ini kenapa? Padahal dia itu orang baik, ya. Dia itu orang baik. Dia sempat memberikan santunan kepada anak yatim. Bahkan dia sering sekali memberikan sumbangan-sumbangan ke masjid ataupun dalam bentuk sumbangan-sumbangan yang lain. Dari sini para yang hadir ya pada heran dan aneh. Kenapa orang sebaik dia sampai terjadi hal-hal yang seperti ini? Dan akhirnya karena memang sudah 3 kali berturut-turut ya, sudah sampai istilahnya panjangnya ini ditambah lagi, dipacul lagi, masih tetap kurang ya, sampai akhirnya dengan sangat terpaksa si Bapak Lebe ini memerintahkan supaya dipaksa. Akhirnya karena terpaksa ya, dipaksalah supaya harus masuk ke liang lahat. Dan ketika dipaksa itu sampai terdengar satu bunyi ya, retak, seperti ada sesuatu tulang yang patah. Bahkan keluarganya sendiri pada menutup mulutnya, takut terjadi satu jeritan ya. Sampai keluarganya yang khususnya yang perempuan di sini sampai menutup mulut. Itu tadi terdengar jelas sekali. Mungkin semua yang hadir di situ pada mendengar bunyi daripada seperti tulang yang patah, kertak gitu. Karena dipaksa harus
turun ke liang lahat. Dan ketika nyampe turun ke liang lahat, mau dibalikkan gitu ya dalam posisi ini, kemudian dibalikkan, dimiringkan, di situ terjadi satu keanehan. Nah, apa yang terjadi? Itu tiba-tiba dari dalam tanah ini muncrat seperti air mancur ya. Seperti air mancur ini muncrat ke atas, tapi justru dengan bau yang sangat-sangat tidak enak untuk dicium. Dan bahkan dari muncratan air ini sampai kemana-mana, ini membuat yang ngelayat ini sampai pada lari, takut ya, takut ataupun sempat terciprat daripada air yang keluar dari dalam kubur ini. Sampai di situ liang lahat ini sampai banjir ya, sampai banjir. Dan untuk mempercepat ya, sampai si Bapak Lebe ini memerintahkan bagian pemakaman untuk segera memasukkan tanah-tanahnya ke dalam kubur ya. Ini supaya sesegera mungkin untuk si air ini supaya jangan sampai kemana-mana. Dan singkat cerita, penguburan ini selesai gitu ya. Kemudian maesan dipasang, maka satu persatu masyarakat yang ikut melayat menguburkan almarhum daripada Bapak Ihsan ini akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Dan ternyata di jalan banyak sekali kasak-kusuk yang terdengar ya, yang terdengar bahwa ada yang bilang Bapak Ihsan ini ikut penyupangan, ada yang bilang Bapak Ihsan ini sempat mempunyai tuyul, udah pokoknya macam-macam ya. Dan ketika pulang otomatis dari situ masyarakat banyak yang mengunjingkan tentang almarhum si Ihsan ini. Dia memang orang terpandang dan dia juga banyak membantu masyarakat. Cuma di sini dalam penguburannya ini seperti si tanah ini tidak mau menerima kehadiran daripada Pak Ihsan ini. Nauzubillah min dzalik. Ini ada fenomena apa yang mengakibatkan sampai demikian? Bahkan Bapak Lebe sendiri ya sempat nyeleneh, artinya ngedumel ya, walaupun pelan tapi sempat terdengar oleh saya. Wah, ini jangan-jangan katanya. Itu sambil berbicara kepada temannya yang sempat hadir pada waktu itu. Ya, memang kalau dilihat dari fenomena alam ini ada kemungkinan pada waktu hidupnya itu dia sering ataupun mematok ya dari tanah-tanah orang yang sempat dia beli, jadi dilebihi gitu. Umpamanya 5 meter diambil jadi 6 meter. Itu kalau menurut umum. Jadi memang walaupun dia ini saudagar tanah ya, tanahnya di mana-mana, kemudian rumahnya banyak, tapi kalau memang sampai matinya seperti itu, ya nauzubillah min dzalik, di situ banyak sekali orang-orang yang sempat melayat yang mungkin awalnya ini tidak tahu, tapi mungkin alam memberikan
sesuatu pemahaman yang sangat unik ya. Ini bahkan dari dalam liang lahat itu keluar air ya, justru sampai baunya udah nggak ketulungan lah. Bahkan di situ Bapak Lebih sendiri sampai nggak kuat, sampai muntah ya, sampai muntah. Dan otomatis saya juga jadi merinding ya, pada waktu itu saya jadi merinding. Bahkan saya tidak berani untuk terlalu dekat dengan posisi liang lahat ya. Saya otomatis tidak berani karena takut ada sesuatu ya, walaupun kita ini orang yang nggak tahu gitu. Jadi kemungkinan atau hal-hal yang tidak terduga bisa aja terjadi. Dan setelah semuanya jadi beres, maka saya pun pergi ke rumah si Nawi ini. Dan di situ di rumah Nawi ya memang lagi banyak memperbincangkan kematian dari Pak Iksan ini. Ini bahkan dia mempunyai 2 orang anak ya. Itu sebelum mayatnya ini dikebumikan, justru kedua orang anak ini yang semuanya laki-laki sampai berantem memperebutkan posisi daripada rumah yang Pak Iksan dulu beli. Nah ini satu sesuatu yang sangat janggal yang sempat terjadi. Dan akhirnya dari situ banyak setelah terjadinya kematian daripada Pak Iksan ini di kampung tersebut atau di desa tersebut, alhamdulillah katanya menurut si Nawi ini menjadi aman. Aman di sini tidak seperti dulu ya. Kalau ada anak-anak, memang kebanyakan anak-anak ya yang menemukan uang di sekitar jalan daripada rumah Pak Iksan ini, kalau sampai menemukan ini 5-7 hari itu ya meninggal. Dan setelah meninggalnya daripada Pak Iksan ini, sepertinya orang-orang di sekitar situ menjadi sangat bungah, sangat senang, yang khususnya yaitu anak-anak. Jadi tidak terjadi hal-hal seperti itu. Dan singkat cerita, jadi kepada sobat mengulas malam ya, itulah mungkin Allah telah menunjukkan kepada kita. Dan ketika dikebumikan ini, si tanah ini jadi menyusut, mungkin tidak terima ya, mungkin dari hasil perbuatan almarhum pada waktu masih hidup, suka mengambil hak-haknya daripada orang lain. Demikianlah satu cerita nyata yang sempat saya alami tahun 2019. Mudah-mudahan dari cerita ini bisa membawa satu manfaat untuk langkah-langkah kita menjalani satu kehidupan yang akan datang. Akhirul kata, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.